Bab 2561. Masuk perangkap. Masih menggambar formasi, dan sepertinya hampir selesai, benar-benar bodoh. Di samping Yudasue, pria berbaju biru melihat ini, dia menyeringai dan sangat mengejek Erikin. Si bodoh itu bahkan tersandung batu 2 kali. Master Guru, sampai sekarang mereka masih tidak tahu bahwa kita menemukan mereka bukan melalui energi. Pria berbaju biru bahkan bisa langsung menebak alasan mengapa Erikin dan Yuna Han berada di sini. Dia berpikir bahwa sudah cukup jauh dan telah menyingkirkan orang-orang aliansi darah, jadi berencana untuk menggunakan trik lama dan bersembunyi. Apalagi lokasi ini, berada di dekat gunung, benar-benar sama persis dengan sebelumnya. Tidak hanya pria berbaju biru, kultivasi iblis lainnya juga berpikir begitu. Banyak orang yang merasa lega ketika melihat Erikin dan Yuna Han. Kali ini seharusnya berakhir. Namun Yudasue tidak menunjukkan ekspresi gembira, tetapi sedikit mengerutkan dahi. Semuanya, selami laut dan bunuh orang itu, Yuna Han sebaiknya ditangkap hidup-hidup. Melihat Master Guru seperti sedang memikirkan sesuatu dan tidak berbicara, pria berbaju biru mewakilkannya memberi perintah. Dia berteriak dengan suara rendah, semua kultivasi iblis bergegas ke bawah dengan kecepatan tercepat dan jatuh ke dalam laut. Mengenai merah sakti yang membawa Yuna Han, semua orang tentu saja melihatnya, tetapi mereka tidak peduli. Hanya seekor binatang roh, itu tidak akan memengaruhi keadaan. Dan tampaknya menyadari kegagalan rencana tersembunyinya. Saat para kultivasi iblis terus mendekat, ekspresi Erikin berubah, keterkejutan dan kebingungan terlintas di wajahnya, kemudian dia melambai untuk mengakhiri formasi dan berteriak ke arah Yuna Han, lalu terbang menuju kejauhan dengan cepat. Adegan ini sangat nyata di mata semua orang, seperti kultivator yang akan bersembunyi tetapi tidak sengaja ditemukan oleh musuh, tidak ada bedanya dengan reaksi normal. Terutama dalam ekspresi Erikin, selain kebingungan dalam keterkejutannya, telah membuat banyak orang yakin bahwa dia masih belum tahu cara mereka menemukannya. Shoot. Erikin dan merah sakti sangat cepat, melarikan diri ke depan. Semua orang juga turun dan mengejar di belakang. Ada yang salah. Tetapi melihat ini, Yudasue yang terbang di belakang kultivasi iblis semakin mengerutkan dahi. Master Guru, ada apa? Pria berbaju biru sudah melihat ada yang beda dengan ekspresi Yudasue sebelumnya dan dia bertanya saat ini. Bocah itu bukan orang yang sederhana, dia memiliki banyak trik. Sebelumnya dia dapat terpikirkan bahwa selain mengatur formasi tersembunyi, dia juga mengatur formasi teleportasi di kejauhan. Untuk rencana kedua, itu sudah menunjukkan bahwa otaknya luar biasa. Mata Yudasue berkedip. Jangan-jangan kali ini dia benar-benar tidak memprediksi bahwa kita akan datang, jadi dia panik dan kehilangan ketenangannya. Pada saat menemukan Erikin, Yudasue bahkan memiliki niat untuk melempar tombak energi hitam untuk menghentikannya teleportasi. Tetapi Erikin tidak mengaktifkan formasi apapun, melainkan memilih untuk berbalik dan melarikan diri. Pria berbaju biru tiba-tiba berdebar, saat melihat Erikin dan Yuna Han, pikirannya dipenuhi dengan kegembiraan, dia tidak menyangka bahwa Master Guru tetap tenang pada saat ini. Maksud Master Guru, kita mengejar mereka kabur seperti ini, pasti tidak akan bisa lolos, tetapi bahkan jika kaget sesaat, dengan otaknya, dia tidak mungkin tidak meledakkan pola formasi yang sudah dia gambar setengah. Kata Yudasue dengan suara rendah. Formasi yang digambarkan oleh Master Formasi, bahkan jika pola formasi tidak tertutup, tetapi setiap ukiran mengandung kekuatan Reiki dan kerohanian. Begitu meledak, dayanya tidak kecil. Bahkan jika tidak sebaik sebelumnya, Erikin meledakkan formasi tersembunyi dapat menahan dampak yang dibentuk oleh semua kultivasi iblis. Tetapi momen di ambang kematian ini, setiap detik sangat berharga.
Tetapi bocah ini malah meninggalkan formasi begitu saja. Pria berbaju biru juga merasakan keanehan. Saat hendak mengatakan sesuatu, dia melihat formasi yang digambarkan oleh Eric Kin ketika beberapa kultivasi iblis terbang menujunya. Duar. Formasi yang tersisa meledak sepenuhnya, dan dampak yang tertentuk merobek udara di laut. Kultivasi iblis yang sedang melewati tempat ini harus berhenti sementara, buru-buru menahan guncangan energi dan menghindari retakan. Selain beberapa kultivasi iblis di depan, semua orang terpaksa sedikit melambat. Benar-benar seperti yang dikatakan Master Guru. Pria berbaju biru tergerak. Kemudian dia melirik ke suatu tempat di kejauhan. Master Guru, lihat ke arah timur laut, ada noda darah di sana, kata pria itu. Setelah terbang mendekat, Yudasue juga melihat keanehan di arah itu. Selain noda darah, sebenarnya ada untaian energi aneh yang beredar di laut dalam, seperti energi obat dari pemurnian rumput ajaib. Master Guru, mungkin alasan mengapa orang itu tidak melakukan persiapan adalah karena Yuna Han terluka sangat parah dan membuat dia mau tidak mau berhenti untuk mengobatinya terlebih dahulu, kemudian baru menggambar formasi, dan sudah terlambat, kata pria berbaju biru. Mungkin. Ekspresi Yudasue menjadi serius dan tidak sepenuhnya santai. Segalanya tampak masuk akal, mulai dari tujuan Eric Kin menggambar formasi sampai ekspresi dan reaksi ketika melihat semua orang, bahkan dilihat dari petunjuk-petunjuk yang tertinggal, seolah tidak ada masalah. Tetapi Yudasue selalu merasa bahwa ada sesuatu yang belum jelas. Namun tidak bisa mengatakannya untuk sesaat dan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Semua orang di bawah bubar, menyebar dalam radius 8 mil untuk memburu dua orang itu. Yudasue masih tidak bisa menekan kecemasan dalam hatinya dan memerintahkan semua orang. Ketika semua orang mencari sebelumnya, 40-an orang tersebar dalam radius 2 kilometer. Dengan begitu jarak antara kultivator sebenarnya sangat lebar. Sekarang 40-an orang, di depan belakang, menyebar dalam radius 8 mil, dan penyebarannya sangat panjang. Dengan begitu, bahkan jika bocah itu memiliki jebakan, seharusnya tidak berguna. Setelah menenangkan pikiran, Yudasue tidak memikirkan hal ini lagi, tetapi mempercepat pengejaran. Si bodoh ini. Di atas awal, ketika melihat ini, pria tua bermarga Gu menghentakkan kaki dengan marah. Meskipun secara logika, Yudasue melakukannya dengan sangat baik dan menunjukkan pengalaman dan otak murid yang pernah memasuki sekte tertinggi. Tetapi itu seperti dua master yang sedang bermain catur, jika salah melakukan satu langkah, maka akan kalah. Yudasue menyuruh semua orang menyebar dalam radius 8 mil, sementara formasi yang diatur Eric Kin sejauh 10 mil. Begitu mereka mengejar ke area itu, formasi pemusnah iblis dibuka, orang-orang ini akan mati dan yang tersisa akan terluka parah, mustahil untuk menjadi lawan Eric Kin. Kakak seperguruan, bukan Yudasue yang bodoh, tetapi lawannya yang terlalu pintar. Wanita tua itu tersenyum dan berseru. Bocah bermarga Kin ini benar-benar tidak biasa, bahkan membuat wanita tua itu merasa sedikit luar biasa. Mereka berdua menjelajahi sekte agung sepanjang tahun, mereka terbiasa melihat terlalu banyak jenius unggul, ada yang bakatnya mengejutkan, ada juga yang otaknya cerdas. Tetapi perasaan yang diberikan Eric Kin kepada wanita tua adalah dia merupakan keberadaan tingkat pertama bahkan jika diletakkan di antara semua jenius dari sekte agung. Mungkin dilihat dari kultivasi, Eric Kin masih kalah jauh dengan para jenius itu. Namun di antara para jenius, hal yang paling mudah dipenuhi adalah perbedaan dalam kultivasi. Bersambung.